Baiklah, kita mulai saja ya. Nah, setelah muncul data tanah sudah dalam bentuk file, kita buka atribut tabelnya pada tanah ya. Kita buka atribut tabel, open atribut, kemudian kita buka tabelnya. Nah, kita perhatikan pada data ini ya, data yang sudah ada ini eh, ada data yang kosong, data 13 yang masuk. Nah, untuk menganalisis tidak boleh ada data yang kosong ya, tidak boleh ada data yang kosong sehingga uh, yang data nomor 13 ini ya, FID 13 ini harus kita hapus ya, harus kita hapus. Data kita hanya sampai 12. Cara menghapusnya tinggal diklik pada tanah ya, klik kanan pada tanah, kemudian edit feature ya, edit feature, kemudian kita klik start editing ya, kita klik start editing, kemudian kita klik 13 ini ya, baris ke-13 ini pada kiri sekali, kita klik sebelah sini ya, kita klik ini, kemudian kita klik X ya, ada yang X di atas ini, kita klik. Nah, setelah kalau sudah tinggal kita editor, save, kemudian kita pilih lagi editor, stop editing. Nah, sekarang kita sudah punya 13 data dari 0 sampai 12. Nah, data inilah yang akan kita nanti akan kita olah ya. Kita akan olah datanya berdasarkan evaluasi kesesuaian lahan. Oke. Oke. Untuk berikutnya, yaitu kita akan melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk masing-masing karakternya ya. Jadi ada 10 karakter, berarti kita akan membuat 10 peta kesesuaian lahan untuk lahan ya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan kesesuaian lahan untuk tanaman. Bapak contohkan ya, kita gunakan yang kelapa sawit ya, kelapa sawit dengan kelas kesesuaian lahan S1, S2, S3 dan N. Kita punya tadi data tekstur, kemudian ini data tekstur, kemudian ketebalan gambut ya, ketebalan gambut, kemudian KTK kita punya, kemudian pH H2O kita punya, C organik kita ada ya, C organiknya ada, kemudian N-nya ada, P-nya ada, K-nya ada, kemudian apa tadi sulfidik ya, kedalaman sulfidik, kemudian yang terakhir genangan ya, tinggi genangan yang kita punya. Jadi kita menggunakan 10 data ini ya dengan kriteria petunjuk tadi evaluasi lahan untuk komoditas pertanian, dalam hal ini untuk sawit. Bagi yang tanamannya komoditas yang berbeda, yang kemarin ada 4 ya, ada selain sawit, ada karet, kemudian ada kelapa dan ada tebu ya. Nah, silahkan kalian melakukannya berdasarkan komoditas yang sudah Bapak bagikan 2 minggu yang lalu ya, komoditasnya. Yang kelompok 1 dia dapatnya apa, kelompok 2 dapatnya apa, kelompok 3 dapat komoditas apa dan sebagainya ya. Jangan samakan nilainya dengan yang punya Bapak. Contoh Bapak hanya memberikan contoh prosesnya saja, tapi nilainya kalian lihat punya kalian ya. Kalau kalian karet ya gunakan yang kriteria untuk karet. Kalau yang dapatnya kelapa, gunakan kriteria untuk kelapa ya. Yang tebu juga kriteria untuk tebu. Dalam hal ini Bapak mencontohkan untuk kelapa sawit ya. Nah, yang pertama kita tadi kalau kita lihat datanya apa tadi? Yang pertama tekstur ya. Tekstur kita akan analisis kesesuaian evaluasi kesesuaian lahan untuk tekstur. Langkah awal yaitu kita tekan Artbook. Kalau tidak ada di sini, kalian silahkan klik di sini Artbook ya. Kalau tidak ada di sebelah kiri, gunakan yang di sebelah kanan ya. Gunakan yang di sebelah kanan. Klik Artbook ya. Tunggu. Kemudian jalankan oh, maaf, Bapak akan menjelaskan ya nanti di sini ya. Dipilih yang di sini Spatial Analysis Tool ya. Spatial Analysis Tool. Ya. Jadi kita gunakan Spatial Analysis Tool ya. Spatial Analysis Tool diklik, kemudian dari Spatial Analysis Tool kita pilih yang interpolasi ya. Ini ada interpolasi ya.
Kalau dilihat dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 ya, baris ke-8, interpolasi ini ya. Nah, untuk interpolasi itu kita akan membuat peta kesesuaian lahan ini ya, yang tadinya hanya ada nilainya hanya ada di titik-titik, akan kita sebar ke seluruh wilayah yang ada di dalam peta ini ya, seluruh wilayah yang ada peta ini. Bapak contohkan di sini ya, misalnya di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi ada di dalam kotak ini ya, di dalam kotak ini eh, nah, yang tadinya titiknya hanya ada di titik-titik sini ya, hanya ada titik-titik, akan kita sebar di seluruh wilayah yang ada di dalam kotak ya. Oke, nah eh, bagaimana cara kita menyebar tadi? Ya? Kita pilih Arthur Book. Nah, di sini di interpolasi ini ada banyak pilihan ya, ada IDW, ada kriging, ada natural network, dan ada spline ya. Nah, untuk keempat ini kita bisa gunakan yang mana saja. Kita bebas, kita menggunakan mau IDW, mau kriging, mau natural network, atau mau spline ya, sama. Nah, uh, hanya saja tergantung kebutuhan kita ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau kita untuk yang kita analisis genangan ya, kalau kita ingin menganalisis genangan, lebih cenderung kita menggunakan IDW. Kenapa IDW? Karena IDW itu dia bergerak menyebar dari titik ini, menyebar, membesar, 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 atau mengecil, mengecil, mengecil ya dari titik ini. Jadi dia berbentuk lingkaran-lingkaran ya, bentuk lingkaran-lingkaran. Nah, kalau kriging itu sebenarnya sama dengan spline ya, sama dengan spline ya. Dia datanya ditarik ya. Jadi satu ini dia akan tertarik, saling tarik menarik datanya. Antar titik-titik ini akan saling tarik menarik datanya, yang mana yang datanya besar, yang mana yang kecil ya, akan saling tarik menarik. Kalau bedanya spline dan kriging, kalau spline dia bisa interpolasi maupun ekstrapolasi ya. Interpolasi itu ya, dia datanya itu misalnya di sini ya. Di sini kan hilang ya. Di sini hilang datanya. Nah, kita bisa, namanya interpolasi, kita bisa dapatkan data di sini dengan menggunakan dua buah titik ini ya. Dengan menggunakan dua buah titik ini kita bisa mendapatkan data yang ada di tengah-tengah. Itu interpolasi ya. Nah, yang kedua adalah ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu kalau kita butuh datanya di sini. Misalnya contohnya ini ya, di sini. Kita butuh datanya ada di sini. Sementara kita titiknya ada di dalam. Nah, untuk menyebarkan titiknya keluar dari wilayah titik, itu namanya ekstrapolasi. Itu bisa dilakukan pada spline. Spline itu bisa interpolasi maupun ekstrapolasi. Tapi kalau kriging ya, kalau kriging dia hanya sifatnya interpolasi, dia tidak bisa ekstrapolasi. Jadi dia untuk data di luar dia tidak akurat ya, tapi kalau di dalam dia lebih akurat ya. Kalau natural network dia datanya mendekati sama ya, antara titik ini dia menyamakan titiknya ya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Nah, untuk beberapa data Bapak lebih cenderung menggunakan spline ya. Spline itu datanya lebih cenderung lebih akurat dibanding yang IDW ya, lebih dibanding IDW. Kriging paling akurat, tapi dia tidak bisa ekstrapolasi ya. Ini. Nah, oke, kita pilih yang spline ya. Kita pilih yang spline, kita klik double di spline. Kemudian ini ada pilihan ya. Kemudian kita pilih di sini, atau bisa kita drag dari sini, kita bisa drag tanah, kita drag ke sini, atau kita pilih dari ini ya. Pilih dari sini, klik sini, ada tanah ya. Kita tinggal klik aja tanah. Saya tunggu sebentar. Nah, sudah terbaca tanah sama ya. Tanah ini adalah titik ini. Kemudian Z value. Nah, Z value ini adalah karakter yang akan kita interpolasi ya. Tadi di sini ada datanya ya. Tekstur, gambut,
ketika pH dan sebagainya ya. Nah, ini yang akan kita interpolasi ya. Kita pilih. Tetapi kalau untuk tekstur kita tidak memilih tekstur karena datanya adalah data kualitatif ya. Jadi kita akan untuk tekstur kita menggunakan data yang sudah di-skor. Jadi skor tekstur ini yang kita pakai untuk tekstur ya. Kita pilih ya. Jadi di sini di koordinat ini kita ganti dengan skor tekstur ya. Jangan yang tekstur ya. Skor tekstur. Kebetulan yang teksturnya tidak ada ya karena dia datanya berupa data kualitatif tidak bisa dianalisis. Jadi yang bisa skor tekstur. Kemudian outputnya kita abaikan dahulu, nanti kita simpannya nanti terakhir setelah dia kita jadikan shape file baru kita simpan ya. Oke, kemudian output cell size. Output cell size kita samakan supaya sama ya. Supaya dia sama karena ada 10 peta yang akan kita buat. Akan kita samakan supaya tidak berbeda-beda. Jadi kita samakan ini Bapak ini 0,78 ya, nilainya 0,78 tapi ada koma di belakangnya. Kita kecilkan saja menjadi 0,2. Ini bebas ya sebenarnya. Makin kecil cell size-nya kan semakin akurat. Tetapi kalau terlalu besar kita mengecilkannya, misalnya datanya output cell size-nya 1000, kita jadikan 1. Bisa, tapi prosesnya akan jadi lama. Bisa berjam-jam kita untuk melakukan interpolasi. Ya, tapi kalau yang ini tadi ya 0,78 dijadikan 0,2 tidak terlalu selisihnya tidak terlalu jauh ya. Tapi kalau 1000 jadi 1 itu prosesnya sudah dipastikan akan lama ya. Akan makan waktu berjam-jam. Oke, regulas kita tidak usah dirubah ya, tidak usah dirubah. Dia ada 2 pilihan nanti ada regularis dan ada tension. Kita tetap pilih yang opsional regularis karena sifatnya opsional ya. Sifatnya opsional ini pilihan. Kemudian, nah kita ingin peta yang akan kita buat itu seluas petak yang sudah ada. Artinya kita pilih di environment, kita pilih ya. Di sini di processing unit, di processing unit ini kita pilih ya. Kita pilih di extendnya di default ini kita ganti dengan kita ingin sama ya. Kita ingin sama. Ini tadi petakan ini namanya peta lahan ya. Sorry. Geser sini. Nah, ini peta lahan kan? Dia harus sama namanya. Peta lahan. Artinya di sini, di environment ini, ya, di processing extension-nya, kita ganti sesuai dengan kotak yang kita sudah buat. Nama, kalau kalian, Bapak enggak tahu namanya apa ya, kalau yang punya Bapak namanya petak lahan. Ya, kita default ini kita ganti dengan same as layer peta lahan, sama dengan layer peta lahan. Nah, nanti kita akan membuat peta kita sama dengan peta lahan. Kemudian kita pilih yang bagian bawah ya, dengan menarik panahnya ya. Kita pilih raster analisis ya, pilih raster analisis, kemudian turun ke bawah di max ya. Max-nya kita juga ganti dengan peta lahan ya, kita ganti juga dengan peta lahan sama. Oke. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu di sini ya. Di sini ada tulisan biru sampai tulisannya hilang. Nah, begitu tulisan hilang, dia akan sudah menjadi peta hasil analisis kita. Nah, kita lihat data ini berkisar dari 0,49 sampai dengan 5,1 ya. Kita tadi punya ring data, ring datanya berapa? Ring datanya untuk tekstur 1 sampai 5. 1 kasar, 2 agak kasar, sedang 3, agak halus 4 dan halus 5. Berarti kita punya 5. Artinya data kita ini kita harus bagi menjadi 5. Ini kalau kita lihat di sini datanya terbagi 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Datanya terbagi 9. Sementara kita inginkan data itu terbagi 5 ya. Dengan kriteria 1 2 3 4 5 ya. Dari kasar sampai halus ya. Jadi kita harus membaginya menjadi 5. Nah, cara membagi 5, kita lakukan reklasifikasi ya, reklas menjadi kita mengkelaskannya kembali ya. Yaitu sama kita tekan Artbook kembali ya, tekan Artbook kembali, kemudian kita pilih di bagian bawahnya, di bagian bawah dari yang tadi interpolasi tadi kita pilih turun ke bawah ada reklas ya. Ada pilihan reklas, kita pilih reklas, kemudian kita pilih reklasifikasi. Reklasifikasi kita pilih, kemudian
input raster kita tinggal klik di sini ya, tinggal klik sini. Ya, harus sama ya. Ini yang kita akan klasifikasikan ini, spline SHP ini ya, ini ya, spline SHP ini. Ini yang akan kita, jadi kita tinggal klik, harus sama ya. Nah, ini sama. Nah, kemudian tadi kan 9 ya, dia punya 9 data ya. Nah, ada 9 bagian ya, dibaginya menjadi 9. Kita ingin membaginya menjadi 5 ya. Jadi kita bagi menjadi 5. Kita klik di klasifikasi ya, classify ya. Kita klik di classify ini, classify, kita klik. Kemudian di kelasnya kita ingin menjadikannya 5 kelas. Kita jadikan 5 kelas. Kita pilih 5. Kemudian ingat tadi angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kisarannya ya. Jadi kita ganti ya. Kita ganti di reclass ini, kita ganti angkanya menjadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir tidak usah diganti ya. Karena kalau kita ganti ada nanti data yang hilang ya, karena nilainya paling besar lebih dari 5. Kalau kita ganti 5 berarti yang 0,15-nya akan hilang ya. Kalau ini kan di bawah di atas 1 kan, berarti kalau kita 1 berarti datanya masuk. Jadi yang bawah kita ganti ya, kita bawa ganti, yang atas tidak kita ganti ya. Kalau ke atas kita ganti 0,15-nya, ini kan 5,15. 0,15-nya ini akan hilang datanya ya. Jadi yang kita ganti hanya bawah. Kalau di bawah kita ganti 1 berarti lebih rendah kan, jadi nggak apa-apa kalau kita ganti 1 karena datanya tetap masuk ya, datanya tetap masuk karena dia paling rendahnya 1,8, kita ganti jadi 1 ya, jadi data tetap masuk. Jadi yang bawah saja yang kita ganti 1, yang berikutnya kita ganti 2 ya, sesuaikan dengan scoring tadi 3, yang keempat. Nah, yang kelima tidak usah diganti ya, karena kalau kita ganti ingat tadi 0,15-nya akan hilang ya. Oke. Kemudian oke kembali. Kita tunggu sampai tulisannya hilang. Nah, sekarang sudah terbagi menjadi 5 kelas ya. Sudah terbagi menjadi 5 kelas. Ingat. Nah, data ini masih berupa data raster. Ya, masih berupa data raster. Data raster, ingat kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa data spasial itu terbagi menjadi 2 ya. Ada raster, ada vektor ya, ada raster, ada vektor. Nah, kalau raster itu berupa foto, seperti foto udara dan sebagainya. Makanya dia berupa pixel. Tadi makanya kita tadi ya ada cell size kan, ada cell size. Ingat kita kalau foto kita zoom terus-menerus akan kelihatan kotak-kotak gambar kita ya, akan kotak. Nah, kotak-kotak itulah satu kotak itu menggambarkan satu cell size ya. Jadi tadi berupa raster. Nah, kita ingin data kita kita ganti bukan lagi raster, bukan lagi foto udara, tapi berupa shape file data atau data berupa vektor ya, berupa vektor. Jadi kita data raster ini kita ganti menjadi data shape file ya. Bagaimana caranya? Kita sama tadi pilih juga Art Toolbox ya, kita kembali pilih Art Toolbox, kembali ke atas sekali ya, kembali ke bagian atas ada pilihan konversi tool. Konversi tool ya. Konversi tool, kita pilih konversi tool, kemudian dia kan tadi raster kan, ini raster kan, berarti kita pilih from raster. Kita pilih from raster. From raster akan kita jadikan shape file berupa polygon ya, akan kita jadikan shape file berupa polygon. Berarti raster to polygon. Kita pilih raster to polygon ya. Oke, sudah. Nah, kita pilih reclass SP. Ini ya nama filenya ya. Reclass SP yang ini kita bisa tarik ke sini atau reclass SP-nya bisa tarik ke sini atau kita bisa pilih di sini ya, sama. Kemudian yang lain tidak usah dirubah ya, outputnya juga tidak usah dirubah, nanti kita rubahnya pada saat kita menjadikannya shape file ya. Kemudian value ya, value tidak usah dirubah, jadi oke saja, oke. Kita tunggu. Nah, dia sudah berupa shape file tapi belum ada nama ya. Nah, sekarang kita ganti namanya sesuai dengan nama yang kita inginkan ya. Misalnya contohnya ini kita klik ya, kita klik sama seperti kita membuat shape file bagaimana. Jadi kita klik pada layernya, kita klik, kemudian kita pilih data, ekspor data. Di sini ekspor data ya, kita pilih data, ekspor data. Kemudian kita pilih di mana kita ingin menyimpannya ya, di mana kita ingin menyimpannya.
Misalnya Bapak ingin menyimpannya dalam namanya tekstur 1 yang karena sudah ada tekstur ya. Jadi Bapak simpan tekstur 1 ya. Save ya. Kalau kalian silakan mau simpan tekstur juga apa-apa ya. Kita simpan. Save. Yes. Oke. Okay. Yes. Nah, dia sudah ada tekstur 1. Nah, kalau sudah muncul yang ini save filenya ya, tekstur 1 sudah sesuai nama kita, yang lain boleh kita buang ya, tinggal diklik kanan, remove. Dia akan terbuang. Sudah ada tekstur 1. Oke. Nah, apakah sudah? Belum. Ya, belum karena ini belum pengkelasan, kita belum kita jadikan kelasnya. Kita klik kanan, kemudian open attribute table. Ya, tabel kita tampilkan tabelnya. Kita tampilkan tabelnya. Ini ada muncul tabel teksturnya, ya, tabel tekstur, ya. Nah, kita boleh buang yang kolom yang tidak perlu kita gunakan. Misalnya kolom ID tidak perlu, ya. Delete field, ya. Yes. Kemudian kolom shape length tidak perlu, yes. Shape area tidak perlu, delete file, yes ya. Jadi kita meninggalkan 4 kolom ya, grid code. Nah, yang menjadi dasar kita ada grid code ini ya. Grid code ini yang tadi ya, skornya 1 sampai 5 ini ada pada grid code ya, grid code. Nah, sekarang kita menambahkan 3 kolom lagi pada shape file ini ya. 3 kolom lagi yaitu yang pertama kolom nilai ya. Tipenya kita ganti menjadi teks ya. Tipenya kita jadi teks. Length-nya kalau 50 kebanyakan. Length ini adalah jumlah karakter ya, jumlah huruf ya. Kebanyakan kalau 50 kita jadikan saja 10 ya. 10 saja. Oke, nilai. Kemudian kita tambah lagi kolom berikutnya add field ya. Kita tambahkan kriteria. Kriteria sama dalam bentuk teks ya. Dalam bentuk teks. Kemudian length-nya kita ganti agak banyak ya, kalau kriterianya lebih panjang ya. Jadi kita tambah jadikan 15 karakter saja, 15 huruf. Kemudian yang terakhir kita tambahkan field ya, kelas. S1, S2, S3 dan N. Kita teks ya, ininya kita kalau kelas kita jadikan 10 saja dulu. Oke. Nah, kita sudah punya 3 kolom yang akan kita isi ya. Nah, yang pertama kolom nilai. Kolom nilai kan kita lihat di sini ya. Kalau kita kriteria penilaian ya. Di sini untuk karakter sifat tanah itu tekstur tidak masuk ya. Tekstur tidak masuk. Jadi kita gunakan yang kolom nilainya adalah kolom yang kita buat tadi skor ya. Kolom nilainya 1 sampai 5. Berarti artinya kolomnya itu nilai ini nilainya sama dengan nilai yang ada pada grid code ya. 1 sampai 5 kan? Nah, kita tidak perlu ketik satu-satu ya. Kita cukup klik kanan pada nilai. Klik kanan pada nilai ya. Fill kalkulator, tekan fill kalkulator, yes. Nah, di sini ada nilai sama dengan. Nilai sama dengan apa? Karena nilai ini sama dengan nilai pada grid code ya, kita klik aja di sini grid code ya. Double. Grid code kita klik double. Nah, nanti muncul nilai sama dengan grid code. Setelah itu kita tekan OK. Nah, sudah sama. Nilainya akan sama, nilai dan grid code. Kemudian kriteria. Nah, untuk kriteria kan dibagi menjadi 5 kan? Nah, kita pilih dulu select atribut, select by atribut. Ya. Kemudian kita pilih, boleh pilih nilai, boleh pilih grid code ya. Kalau kita pilih grid code atau kita pilih nilai boleh ya. Grid code saja ya. Karena kita persekorannya pakai grid code. Grid code, kita pilih grid code sama dengan ya, kita klik sama dengan, kemudian kita klik get unique value. Nah, kelihatan kan? Get grid code terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik pada 1. Kita klik pada 1. Ya, jadi grid code sama dengan 1, apply. Nanti akan tersorot ya. Semua grid code yang bernilai 1 akan tersorot semua. Ya, akan tersorot. Nah, ini untuk kriteria, ingat kriteria tadi 1 apa? 1 kasar ya, 1 kasar. Berarti ini kita ganti kriterianya, kita isikan dengan klik kanan kembali, fill kalkulator,
Yes. Nah, di sini di kriteria ini ya, di kriteria ini kita lihat karena dia berupa teks, kita harus menggunakan tanda kutip 2 ya, tanda kutip 2. Tanda kutip 2, kutip 2 dulu ya, dibuka, kemudian kita klik apa tadi, 1 kasar ya. 1 itu sama dengan kasar, kita klik ketik kasar, kemudian kita tutup dengan tanda kutip 2 lagi. Ya. Oke, kita tekan oke. Nah, ini ya, jadi semua yang tersorot 1 menjadi kasar. Kemudian kita klik 2, apply. Ada tersorot ya, lihat di sini yang tersorot cuma 1 ya, 2 itu hanya 1. Kita klik fill kalkulator, yes. 2 apa? Kita lihat sini 2 agak kasar. 2 agak kasar ya. Kita ketik, ingat dimulai dengan tanda kutip 2 agak kasar. Ditutup dengan tanda kutip 2 juga. Ya. Kemudian kita ganti dengan 3 ya, apply. Ya, tersorot juga 1, 3-nya. Lihat 3 sama dengan sedang ya, 3 sama dengan sedang. Kita klik pada kriteria fill kalkulator, yes ya. Kita klik sedang. Oke. Kemudian berikutnya 4. Oh, okay. Nah, ada tersorot 2. 4 apa tadi 4? 4 agak halus ya, 4 agak halus. Kita klik kriteria fill kalkulator, yes. Kita 2 agak halus. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir 5 ya. 5, yang terakhir 5 apply. Berarti 5 halus ya, 5 halus. 5 halus. Kita klik kriteria fill kalkulator, yes. 5 sama dengan halus. Oke. Nah, tersorot semua kan? Nah, sekarang kita akan mengisi kelas ya. Kelas ini sesuai dengan kelas kesesuaian lahan ya. Kita sini tadi ya. Kelas kesesuaian lahan untuk kelapa sawit yaitu untuk tekstur. Nah, di sini ya, di sini tekstur yang halus, agak halus dan sedang itu masuk kelas S1 dan S2. Jadi kita pilih yang paling tinggi S1 ya. Kita pilih S1 saja karena S1 dan S2 sama nilainya. Jadi kita pilih yang paling tinggi yaitu S1 ya, untuk halus, agak halus dan sedang. Sementara yang agak kasar itu masuk S3 dan kasar masuk N ya. Jadi kita pilih di sini ya. Sama tadi select by attribute ya, kriteria kita klik pada kriteria, klik double pada kriteria sama dengan ya get unique value ya. Berarti tadi apa? Halus, agak halus, sedang ya. Halus, agak halus, sedang. Berarti halus, kita pilih halus. Kemudian or atau, jadi kriterianya halus atau double ya. Jadi klik or 1 ya, or. Kemudian klik lagi kriteria sama dengan agak halus ya. Kemudian or lagi kriteria sama dengan sedang. Jadi apabila kriterianya halus atau kriterianya agak halus atau kriterianya sedang ya, kita klik apply. Nah, jadi akan tersorot halus, agak halus dan sedang akan tersorot. Apa tadi halus dan agak halus sedang? Dia masuk apa? Masuk kelas S1. Berarti di sini di kelas kita ganti fill kalkulatornya, yes, kita ganti dengan S. Ingat dimulai dengan tanda kutip dulu, kemudian S1. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita hapus dulu ini, kita delete. Yang berikutnya agak kasar masuk di S3. Agak kasar masuk di S3. Ya, kita klik kriteria sama dengan agak kasar, apply.
masuk di klik kanan pada kelas ya, fill calculator, yes, S, tidak ada S2 ya, berarti langsung S3. Bukan tidak ada, karena S1 dan S2-nya sama. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, ya kita delete lagi, kriteria sama dengan kasar. Ya. Kriteria sama dengan kasar. Apply. Nah, kalau kriteria sama dengan kasar apa tadi? Kriteria sama dengan kasar itu masuk di N. Ya, masuk di N. N. Nah, kita terisi semua. Ya, kita tinggal tutup, terus kita untuk menghilangkan bloknya kita bisa klik di sini atau bisa klik di sini ya, clear selection ya, clear selection. Kita klik, jadi bloknya hilang, kita tutup. Nah, kita sudah punya kelas ya. Nah, sekarang kita mau memberinya warna, silahkan. Kalau kita mau kasih warna, kita klik double saja di tekstur. Ya, klik double. Kemudian kita pilih label, simbologi ya, simbologi. Kemudian kategori. Kategori. Kita pilih di sini, kita matikan centangnya. Objektifnya kita ganti dengan kelas. Objektif kita ganti dengan kelas. Kemudian add all value. Nah, add all value. Kemudian di sini S1, S3 dan N. Ya, kita ingin menambahkan S2 karena memang tidak ada S2, tapi kita ingin menambahkan supaya kita samakan nanti pada peta-peta yang lain kan ada S2. Jadi kita mau samakan semua legendanya, semua keterangannya harus ada 4. Ada S1, S2, S3 dan N ya. Jadi kita tambahkan, cara menambahkannya kita klik pada add all value. Add value ya, kita add value. Kita klik yang di kolom bawah ya, kita klik S2 ya. Tulis, kemudian ini sudah muncul di atas. Kalau sudah muncul di atas kita klik oke. Nah, sudah ya. S1. Kemudian kita turunkan N-nya, caranya klik pada N, kita turunkan, klik panah, turunkan, terus turunkan. Nah, S1 kita urutkan S1, S2, S3, N ya. Kalau sudah tercentang seperti ini, kita matikan centangnya, kita klik di tempat yang kosong, kita klik. Setelah itu kita pilih yang color ramp. Color ramp ini kita pilih yang warnanya dari hijau sampai merah. Oke, ya. Nah, kalau kita tidak ingin warnanya hijau, ada double hijau, kita hijau yang S2 ini kita ganti menjadi kuning ya, kita ganti menjadi kuning, kita pilih ya. Caranya tinggal kita klik pada S2 ini, klik double ya, kita pilih yang fill color, kita pilih kuning ya, solar yellow, kita pilih kuning. Oke, kemudian kita pilih lagi, klik kanan bebas, mau di S1 S2 klik kanan bebas, klik kanan, pilih property all symbol. Kita ingin memproperties semua simbol, kita pilih property all symbol. Kita ingin menghilangkan garis pinggirnya ya, garis pinggir yang ini, garis ini ya, ini ada garis-garis ini kita ingin hilangkan, kita ingin warnanya saja, tidak perlu garis. Artinya pada outline color kita no color, kita buat no color ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada peta kesesuaian lahan untuk tekstur ya. Untuk kesesuaian lahan untuk tekstur, silahkan kalian buat untuk yang lain ya. Silahkan kalian buat untuk yang lain sehingga akan dapatkan 10 karakter lahan ya, 10 karakter tanah ya. Seperti ini ya. Nah, silahkan ini tugas kalian untuk minggu depan. Tugas kalian untuk minggu depan, hari Kamis depan ini sudah selesai ya. 10 karakter tanah itu selesai sehingga kita bisa masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengoverlay semua peta kesesuaian lahannya ya. Jadi tugas kalian itu membuat penilaian kesesuaian lahan untuk masing-masing karakter tanah, 10 karakter tanah. Nanti minggu depan kita sambung dengan melakukan overlay sehingga kita bisa mendapatkan peta satuan tanah dan peta kesesuaian lahan aktual untuk tanaman sesuai komoditi kalian. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan. Kita sambung minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.